Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nurul akan mempresentasikan materi tentang gelombang berjalan. Nah, yang akan Nurul jelaskan nanti ada pengertian gelombang, ada pengertian gelombang berjalan, sumber-sumber gelombang, terus ada macam-macam gelombang, contoh gambar transversal longitudinal dan gelombang berjalan, bentuk gelombang, dan ada persamaan gelombang berjalan. Dan yang terakhir nanti akan Nurul lampirkan juga di akhir video, yaitu contoh dari soal gelombang berjalan ya guys. Hai teman-teman, nah sesuai dengan yang tadi barusan, Nurul akan menjelaskan tentang gelombang berjalan. Dan penjelasan yang pertama akan Nurul jelaskan yaitu tentang pengertian gelombang ya teman-teman. Nah, gelombang merupakan hasil dari getaran yang merambat baik melalui medium ataupun tidak melalui medium. Nah, perambatan ini tidak sama sekali mempengaruhi mediumnya. Sedangkan pengertian gelombang berjalan ialah gelombang yang amplitudo dan fasanya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, Nurul tunjukkan langsung teksnya. Tadi Nurul jelasin baru sampai di sini ya. Nah, di sini suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Nah, yang selanjutnya ialah sumber-sumber gelombang berjalan. Di sini Nurul ada 3 contoh dari sumber-sumber gelombang berjalan, yaitu yang pertama, sambaran petir secara langsung pada kawat fasa. Yang kedua, sambaran petir secara tidak langsung pada kawat paksa atau induksi. Yang ketiga, ada operasi hubung. Nah, semua sumber-sumber dari gelombang berjalan yang tadi Nurul bahas ini bisa menimbulkan surja atau charge pada kawat fasa yang disebabkan oleh kelebihan energi secara tiba-tiba pada kawat. Nah, energi ini merambat pada kawat fasa. Contohnya sama halnya seperti kita melemparkan batu ke dalam kolam yang airnya tenang. Nah, energi yang merambat itu terdiri dari arus dan tegangan. Dan yang seterusnya ada macam-macam gelombang. Yang pertama gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik ialah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya gelombang air, gelombang pada bunyi, dan gelombang pada permukaan air. Terus untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak seperti gelombang yang lain. Kalau gelombang yang lain memerlukan media rambat, sedangkan dia tidak memerlukan media rambat. Jadi kurang lebih kayak seperti radiasi. Nah, oleh karena itu energi ini sering sekali disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Nah, ini ada jenis gelombang-gelombang berjalan. Nah, ada gelombang longitudinal, terus ada gelombang transversal. Nah, Nurul pakai kamera belakang karena Nurul akan juga nunjukin foto dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, ini dia teman-teman gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sebelum Nurul tunjukin gambarnya, Nurul jelasin dulu ya. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Bentuk gelombang longitudinal dapat dilihat melalui sebuah selingki yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang. Selingki tersebut direntangkan dan disentakkan sehingga akan terbentuk rapatan
dan regangan pada selingki. Untuk gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Bentuk gelombang transversal dapat dilihat melalui tali yang diikat pada sebuah tiang, kemudian digerakkan. Tali tersebut akan membentuk lengkungan yang terdiri atas bukit dan lembah. Bagian gelombang yang melengkung ke atas disebut bukit, sedangkan bagian gelombang yang melengkung ke bawah disebut lembah. Nah, ini contohnya. Yang pertama tadi gelombang longitudinal. Nah, tadi penjelasannya itu kalau gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya berimpit dengan arah rambatannya. Nah, rampatan yang berimpit dengan renggangannya. Kurang lebih seperti ini contoh dari gambar gelombang longitudinal. Nah, kalau untuk gambar gelombang transversal, tadi udah dibilang juga di bagian akhir, bagian gelombang yang melengkung ke bawah disebut lembah, sedangkan melengkung ke atas disebut bukit. Nah, ini melengkung ke atas disebut bukit dan di bawah disebut lembah. Nah, ini juga gelombang berjalannya. Gambarnya ya, kurang lebih. Lalu di sini ada bentuk gelombang. Nah, di sini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, masih yang belum ngerti, ini ada penjelasannya sedikit. Gelombang berjalan menyimpang ke arah vertikal, sumbu Y, dan bergerak pada arah mendatar, sumbu X. Atau secara matematis dinyatakan sebagai Y sama dengan F dalam kurung XT. Dari gambar di atas juga diketahui bahwa fungsi dari simpangan merupakan fungsi sinus. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, T adalah waktu, X adalah jarak tempuh gelombang, persamaan pertandaan negatif jika gelombang merambat ke arah kanan dan bertanda positif jika merambat ke arah kiri. Nah, Nurul balikkan juga lagi gambarnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita masuk ke contoh soal dari gelombang berjalan. Nah, seperti ini sebenarnya contoh dari soal rumus itu pas Nurul cari bahan ini itu banyak sekali. Jadi teman-teman kalau seandainya juga kurang paham dengan penjelasan Nurul dan contoh soal ini, teman-teman bisa cari lagi karena di situ banyak banget pilihan rumus yang kita bisa pilih nih yang mana cocok sama kita gitu. Nah, bagi Nurul ini yang mudahnya dari rumus gelombang berjalan, tapi masih banyak rumus yang lebih singkat, tapi mungkin di Nurulnya yang kurang paham ya teman-teman. Jadi baik teman-teman, hanya itu yang bisa Nurul jelaskan. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan dari penjelasan Nurul, kurang lengkap dari segi bahan. Nurul minta maaf karena masih sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.